Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, setiap makhluk di muka bumi ini sudah dijanjikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terkecuali manusia. Seperti disebutkan dalam firman Allah dalam Quran Surah Hud ayat 11 yang artinya, dan tidak ada satupun makhluk melata di muka bumi kecuali Allah yang memberikan rezekinya. Ada kalanya seseorang merasa sulit rezekinya, bertahun-tahun tidak mendapat penghasilan padahal telah berusaha. Ada yang mencari pekerjaan namun selalu ditolak, ada yang mencoba buka usaha namun selalu rugi, atau bahkan ada yang tidak memiliki keturunan. Bisa jadi itu adalah ujian yang Allah berikan. Namun jika pernah melakukan perbuatan dosa, bahkan sampai bertumpuk-tumpuk dan tidak bertobat, maka itu adalah hukuman yang Allah berikan agar kita kembali kepadanya, yang mana sebagai makhluk ciptaannya, sudah seharusnya kita bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang seseorang melakukan perbuatan yang tanpa disadari ternyata dapat menghambat datangnya rezeki. Bila mana di antara kita ada yang melakukannya, segera tinggalkan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini ada beberapa perbuatan yang bisa menghambat datangnya rezeki. 1. Berbohong. Berbohong menjadi suatu perbuatan buruk yang mungkin bagi sebagian individu menganggapnya sepele, bahkan sudah menjadi kebiasaan. Di hadapan Allah, berbohong bukanlah perkara ringan dan termasuk perbuatan dosa besar. Bahkan disebutkan salah satu tanda orang munafik adalah suka berbohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 tanda orang munafik: jika berkata ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, jika diberi amanat ia ingkar. Dalam Quran Surah An-Nahl ayat 105, Allah berfirman, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Quran Surah An-Nahl ayat 105. 2. Lalai dalam sholat. Seseorang yang sholatnya hanya maghrib atau hanya sholat ketika ingin sholat, ini berarti kurangnya ketakwaan kepada Allah, padahal ketakwaan adalah pembuka pintu rezeki. Dalam surah At-Talaq ayat 3 disebutkan bahwa Allah akan berikan rezeki dan jalan keluar dari setiap kesempitan bagi orang yang bertakwa. Allah berfirman yang artinya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. 3. Malas bangun pagi. Waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah, maka manfaatkan waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Rasulullah mendoakan keberkahan waktu pagi untuk umatnya. Beliau bersabda yang artinya, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Jika Anda malas dan enggan bangun untuk sholat subuh ketika matahari telah terbit atau setelah melaksanakan sholat subuh tidur kembali, tidak merutinkan zikir dan membaca Al-Quran, maka segera ubah kebiasaan buruk tersebut, karena dapat menghalangi datangnya rezeki. 4. Bermalas-malasan. Bermalas-malasan juga termasuk perbuatan yang menghalangi datangnya rezeki. Melambatkan mengerjakan sholat termasuk bentuk bermalas-malasan. Suatu ketika, Imam Ahmad pernah ditanya mengenai status seseorang yang kerjanya hanya duduk saja di rumahnya atau hanya berdiam di masjid seraya berkata, "Aku tidak mau bekerja dan hanya mau menunggu sampai rezekiku datang." Kemudian Imam Ahmad berkata, "Orang ini benar-benar bodoh.
Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rejeki. Sebagaimana burung diberi rejeki, ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Lihatlah burung saja bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, maka jemputlah rezekimu dengan ikhtiar dan bertawakal. 5. Berbuat dosa. Rezeki akan terhalang karena melakukan segala bentuk perbuatan dosa. Setiap perbuatan dosa akan berpengaruh terhadap rezeki, bahkan menjadi penghalang datangnya rezeki. Perbuatan dosa seperti riba, riya, zina, syirik, durhaka pada orang tua, makan dari hasil uang haram, merendahkan orang lain, bahkan iri dengan orang lain adalah di antara perbuatan dosa yang menghalangi datangnya rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya seseorang dihalangi dari rezekinya disebabkan oleh dosa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 30 yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rejeki dan membatasi rejeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat hamba-hambanya. Quran Surah Al-Isra ayat 30. Jika Anda tidak pernah melakukan maksiat namun rejeki terasa sulit, maka itu adalah ujian. Solusinya adalah sabar dan tingkatkan ketakwaan, bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengurangi rezeki merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah agar selalu bermuhasabah. Rezeki tidak hanya berkaitan dengan uang dan barang, berkah kesehatan, kesempitan, ketenangan hati, serta anak yang soleh juga merupakan bentuk rezeki yang lebih besar daripada uang dan barang. Namun, jika Anda pernah melakukan kemaksiatan bahkan sampai berulang-ulang, maka segera bertaubat, menyesali, bertekad tidak mengulangi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia sahabat beriman, 5 perbuatan yang bisa menghambat datangnya rezeki. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.